Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yakni Al-Quranul Karim dan agama yang benar, agama Islam ini, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk makhluk termulia yang Allah ciptakan. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, dan untuk seluruh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra, putri, dan anak cucu beliau, untuk keluarga Nabi, untuk Fatimah, untuk Zainab, untuk Ummu Salamah, untuk Ruqayyah, dan untuk Ibrahim, serta Al-Qasim dan Abdullah, dan untuk cucu Nabi kita, terutama untuk Hasan dan Husain, dan anak keturunannya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk sahabat-sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 15, tanggal 16. Tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di sebuah tempat yang tidak lazim untuk kajian. Biasanya kita datang ke tempat ini untuk pernikahan. Maka tema kita apa? Aku pun dahulu seperti itu. Sama, kita dulu datang ke tempat ini bukan untuk kajian. Kita datang ke sini untuk pengantenan, ya, untuk acara-acara yang semuanya kadang-kala tidak mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalla. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk membuat sebuah perubahan. Sebagian orang melihat banyak perubahan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan beragama. Kalau dalam kehidupan dunia, perubahan itu sangat dahsyat. Ana pernah dapat cerita dari Abah. Kalau dulu ketika dia masih muda di kota Jember itu sepeda motor sedikit sekali. Hanya orang kaya yang bisa beli sepeda motor. Sekarang semua orang
bisa beli sepeda motor. Dulu hanya orang kaya yang bisa naik pesawat. Sekarang all can fly. Semua bisa terbang. Semuanya. Bayangkan naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta itu lebih murah daripada naik kereta. Ada perubahan dalam kehidupan ini, jemaah. Dalam kehidupan beragama apalagi. Dulu nggak ada kayak antum yang jenggot-jenggotan. Jarang orang jenggotan. Mungkin yang jenggotan dulu cuma dukun. Iya, antum lihat yang jenggotnya lebih panjang. Tapi sekarang kita melihat subhanallah. Dulu masjid itu hanya ramai kalau sholat Jumat. Dan ramainya ketika khutbah kedua. Khutbah kedua baru ramai itu. Sekarang alhamdulillah. Betul, alhamdulillah sekarang. Sudah Masya Allah. Khotib naik itu sudah mulai lebih banyak daripada dulu. Dulu masjid-masjid kita isinya kalau sholat 5 waktu hanya muadzin. Kadangkala muadzin merangkap jadi imam. Kadangkala muadzin merangkap jadi imam dan jadi makmum sekalian. Subhanallah, bagaimana pahalanya jemaah dia itu? Jadi muadzin, jadi imam, jadi makmum. Setiap jemaah mungkin bisa merapat ke depannya. Lalu kita melihat ada perubahan yang cukup signifikan di bentuk pakaian para wanita. Ketika tahun 80-an ke bawah, 70-an ke bawah itu, antum kalau lihat foto orang-orang kuno, perempuan-perempuannya itu pakai rok pendek semuanya. Dan orang-orang yang mungkin tokoh-tokoh masyarakat, istrinya itu pakai baju yang nerawang. Apa istilahnya? Apa? Kebaya. Pakai kebaya dulu. Sekarang subhanallah. Kita lihat pedagang sayur pakai kerudung. Walaupun pakai celana, pakai lengan pendek, tapi pakai kerudung. Dia sudah mulai tahu ini nih muslim nih, ini identitas anak muslimah. Walaupun dia masih baru belajar. Maka yang kita katakan jangan sok nih kita nih yang belajar nih. Dulu pun kita sama seperti mereka, sama dulu kita. Maka kita harus sabar melihat proses menuju perubahan yang sebenarnya, insyaallah. Karena Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya semuanya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bumi ini milik siapa? Milik Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah melihat perubahan-perubahan yang kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah perubahan itu positif atau negatif? Tergantung yang melihat. Siapa yang melihat, dia yang akan memberikan nilai. Ada yang mengatakan jilbab itu bentuk apa? Bentuk keterbelakangan. Bahasa Arabnya takhalluf. Apalagi yang pakai jilbab-jilbab gede itu mah kayak karung jalan. Apalagi yang pakai cadar, itu mah kayak ninja. Iya. Orang akan memberikan penilaian. Terus penilaian yang sebenarnya apakah pakai perasaan? Perasaan kita beda-beda. Ada orang yang seni mengatakan anak sama jilbab tuh cocok tuh. Kenapa? Ketika di pasar ada yang berbeda lah.
Masa semuanya sama? Itu perasaan doang dia. Ada yang pakai akal. Kata dia jilbab tuh pakaiannya orang Arab. Orang Arab di sana kan panas ya. Maka butuh pakai jilbab. Subhanallah. Inti akalnya kebalik. Kalau panas malah pakai you can see. Betul. Orang kepanasan itu tidak akan pakai kerudung yang seperti itu. Dan ternyata orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pakaiannya bebas. Sebagian dadanya terlihat, transparan bajunya. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, jilbab ini bukan pakaiannya orang Arab. Emangnya istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Nggak ada. Yang pakai jilbab tuh istrinya sahabat. Kenapa? Karena jilbab ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau akal itu bisa berubah. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'. Yang sekarang baik, belum tahu 40 tahun lagi baik. Karena akal manusia berubah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Untuk menilai sebuah perubahan menuju ke yang lebih baik atau ke lebih buruk, ukurannya itu Al-Quran dan Sunnah. Iya, antum orang Islam. Nah, kita bicara nahnu muslimin. Kita mayoritas di Indonesia muslim. Kita nggak ikut budaya. Budaya itu beda-beda. Budaya orang Purwakarta sama budaya orang Madura beda. Budaya orang Madura sama budaya orang Bugis lain lagi. Budaya orang Bugis dengan budaya orang Papua beda lagi. Kalau standarnya pakai budaya, rusak hidup ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersaksi, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Ada berapa Islam? Wahid. Islam itu satu. Nggak ada Islam Timur Tengah, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam Purwakarta, nggak ada Islam Madura, nggak ada Islam Sumatera. Inna dina indallah Islam. Sama. Tapi ada tangan-tangan jahil yang ingin mengkotak-kotakkan Islam. Ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam radikal. Sejak kapan Islam dipisah-pisahin gitu? Wahid Islam itu. Dan Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman semua saudara. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah SAW. Karena kalau kita sudah bikin Islam sendiri, orang Purwakarta mau bikin Islam model Purwakarta. Karena Islam Purwakarta mungkin beda Ustaz. Sholatnya nggak pas adzan zuhur, kita sholat jam 2 lah. Dibikin umpamanya. Kenapa? Karena orang baru istirahat jam 2 umpamanya. Yang mau bikin aturan sini nggak bisa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rib'i bin Amir. Siapa yang kenal dengan Rib'i bin Amir? Kita ini orang Islam kadang-kadang nggak kenal dengan sahabat-sahabat Rasul SAW. Rib'i bin Amir pernah diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjumpai Rustum, panglima besar Persia pada waktu itu. Kejadian itu pada bulan Sya'ban. Ingat perang Qadisiyah itu terjadi tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban, terakhir 16 Sya'ban Allah berikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu. Rib'i bin Amir dipanggil sama Rustum, dikirim. Dia pakaian orang Arab dulu. Sahabat-sahabat Rasul SAW masih sangat sederhana. Rustum
bingung dengan perubahan yang terjadi di bangsa Arab. Bangsa Arab itu tidak pernah bersatu. Tidak pernah memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan kaum lain. Mereka perang antara mereka aja. Orang-orang Arab dulu tuh perang antara kabilah ini sama kabilah ini. Tapi tidak pernah berperang dengan bangsa lain. Nggak ada ceritanya orang Arab perang sama bangsa lain. Gimana mau mereka berperang sama bangsa lain? Di dalam mereka kacau. Maka Rustum bingung, kok bisa nih orang-orang Arab bersatu? Bukan hanya Arab, yang non-Arab pun ikut dalam gabungan itu. Pasukan Persia jumlahnya 120.000. Umat Islam pasukannya jumlahnya 32.000 kira-kira. Dan berani 32.000 ngelawan 120.000. Maka pada waktu itu Rustum bertanya, datang nih Rib ibn Amir dengan kudanya yang pendek. Kudanya Rib ibn Amir ini pendek, ekornya juga nggak panjang. Pedangnya dibungkus pakai kain. Bukan gaya-gayaan ya, yang apa? Pegangannya dari ada mutiara di permata, nggak ada, dibungkus pakai kain. Dia datang. Kata pasukan Persia, turunkan pedang inti, lepas senjata inti. Kata dia, ana datang ke sini diundang. Kalau inti mau ana masuk kayak gini, ana masuk. Nggak mau, ana mau balik. Izzah, suatu kehormatan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Sekarang, subhanallah, kita diinjek-injek sama non-Muslim. Dulu subhanallah. Akhirnya Rib'i masuk, disuruh duduk di atas karpet-karpetnya, nggak mau, dia duduk di tanah. Ente kenapa duduk di tanah? Kata dia, enggak, anak nggak mau duduk di hiasan-hiasan ente, anak mau duduk di tanah. Lalu Rustum bertanya, ma ja'a bikum? Apa yang mendatangkan kalian ini apa? Ya pikirnya Rustum nih orang Arab yang dulu hidupnya susah, cari makan susah. Senantiasa mereka itu dapat kiriman mungkin dari orang-orang Persia. Mau berdagang juga ke Syam, ke Romawi. Kalau enggak ke Yaman. Orang-orang yang sangat sederhana hidup mereka. Katanya Rib'i, Allah ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah yang ngirim kita. Kita ini dikirim sama Allah. Kita diutus sama Allah. Untuk apa? Ini tujuannya seorang Muslim hidup. La ilaha illallah. Untuk mengeluarkan siapa yang dia kehendaki dari pengabdian, dari penyembahan kepada makhluk, kepada hamba, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu orang-orang Arab, kebodohan mereka pada waktu itu nggak kebayang. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Umar cerita ketika di masa jahiliyahnya kita tuh nyembah apa aja, ada batu kita sembah. Kalau ada patung, udah ada patung nih, udah siap yang disembah. Kalau nggak ada dia cari batu, ambil tuh batu. Nanti kalau nemu batu yang lebih bagus, dibuang Tuhannya yang ini. Nah, ada Tuhan yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus ini dibuang. Kalau nggak ada batu, apa yang dilakukan oleh orang Arab? Mereka pasir itu ditumpukin, kemudian dikasih lubang tengahnya. Di situ kambing diperah susunya. Lalu mereka tawaf. Tawaf di situ. Kadangkala kalau nggak ada mereka makanan pun disembah. Kurma ditumpuk, terus berdoa tawaf, kalau lapar dimakan Tuhannya. Jahiliyah Allah sebutkan. Memang masa jahiliyah. Allah mengirim kita ini agar kita mengeluarkan siapa yang menyembah selain Allah, agar dia menyembah Allah. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dan Allah mengirim kita agar kita mengeluarkan umat manusia dari kesempitan dunia, dari perbudakan dunia menuju ke luasnya dunia.
Antum tahu orang yang bakhil itu sempit hatinya, sesek dadanya. Tapi orang yang karam, yang dermawan, masya Allah. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Dan kita diutus untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Antum lihat semua agama penuh dengan kezaliman. Islam datang memberikan keadilan. Tatkala Islam masuk ke Palestina, orang-orang Palestina, pendeta-pendeta Nasoro yang ada di Palestina di Masjidil Aqsa tidak mau menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kecuali di tangannya Umar bin Khattab. Berangkat Umar dari Madinah dengan pakaian yang biasa, kendaraan yang biasa. Pas dia mau masuk Masjidil Aqsa dia turun. Karena ada genangan air, dia turun. Katanya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, oh ini di depannya pemuka-pemuka orang-orang Nasrani. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Abu Ubaidah, andai kata bukan engkau yang ngomong gitu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma btaghaina al-'izzata fi ghairi adallanullah. Kita ini kaum yang dimuliakan dengan Islam. Sebagian tidak bangga sebagai seorang muslim, malu menunjukkan Islam. Kita ini kaum yang dimuliakan Islam. Kita dulu jahiliyah. Kalau kita cari kehormatan di selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Orang-orang Yahudi tatkala umat Islam menguasai Palestina, mereka bersyukur semua. Karena mereka selamat dari kezaliman orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro yang ada di Mesir, tatkala Islam sampai ke Mesir, mereka berbahagia semuanya. Karena mereka diselamatkan dari kezaliman agama pada waktu itu. Fa'arsalana bidinihi ila khalqihi, dan dia mengutus kami dengan agamanya, keciptaannya, linad'uwahum ilaihi, agar kita mengajak mereka menuju Allah. Tujuan jihad fi sabilillah itu bukan untuk memusnahkan manusia, ngebom sana, ngebom sini. Tujuan Islam berjihad itu li'ila'i kalimatillah, untuk berdakwah, mengajak mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu tidak tersebarkan dengan pedang, enggak ada. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Allah tidak mau hubungan dia dengan hambanya karena terpaksa. Enggak enak jemaah. Antum kalau dipaksa datang ke tempat ini, dipaksa nih. Enggak enak, antum, ya Allah. Ngomong apa tuh Ustaz? Iya, karena kita terpaksa datang. Tapi kalau kita datang lillah, maka tidak ada pemaksaan. Tujuan jihad fi sabilillah, ingat, linad'uwahum ilaihi. Faman qabila dzalika qabilna min. Barang siapa yang menerima itu, kita akan terima. Wa raja'na anhu, kita tidak akan berperang. Wa man aba, ya, yang enggak mau ya dia bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak atau apalah namanya. Yang enggak mau, qatalna, perang. Karena dia menghalangi masuknya agama Allah. Orang-orang itu dizalimi di sana, mereka belum dengar tentang la ilaha illallah. Kita akan berperang hatta nufdiya ila mau'idillah, ila mau'udillah, sampai kita dapat janji Allah. Ditanya, apa janji Allah itu? Al-jannah liman mata ala qitali man aba wa dhafar liman baqi. Janji Allah itu yang mati masuk surga, yang menang ya, yang tidak mati dan menang akan mendapatkan harta rampasan Tuhan. Akhirnya selesai negosiasi, kata Rustum, udah ana minta waktu untuk bermusyawarah. Kata si Rib'i bin Amir, ya kau mau berapa lama? 3 hari atau 2 hari?
Kata dia 3 hari. Sedikit banget kata dia. Kita ingin musyawarah sama orang-orang banyak ini. Nggak ada. Kata Rasulullah SAW, beliau itu kalau mau perang cuma ngasih jatah waktu 3 hari. Engkau tinggal milih 3 hal itu di 3 hari. Aku jamin. Katanya Rustum, asayyiduhum anta? Apakah ente pemimpin mereka? Kata Rustum, la. Bukan pemimpin mereka. Walakinnal muslimun kal jasadil wahid. Yujiru adnahum ala a'lahum. Tapi orang Islam itu seperti satu tubuh. Yang di bawah itu bisa memberikan jaminan untuk yang di atas. Aku jamin engkau. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang membuat umat Islam jadi terhormat. Terus gimana kita nih sekarang? Kita ini mau berubah jadi apa umat Islam? Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Masa yang selanjutnya akan lebih buruk. Dan kita kalau ingin melihat perubahan kita menuju yang ke positif atau negatif, ya kita harus belajar. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fikum rasulan minkum." Sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian rasul dari kalian. Apa kerjanya Rasulullah SAW? Anda kasih hadiah. Jamaah, apa kerjanya Rasulullah SAW? Nah, gimana cara dakwahnya Rasulullah SAW? Mengajak orang untuk mengenal Allah. Baik, nggak apa-apa, Anda kasih hadiah. Ada yang lainnya mau jawab? Menyempurnakan akal manusia. Enggak, dakwah Nabi itu ngapain Nabi itu? Ketika berdakwah apa yang Nabi sampaikan? Tauhid, sahih. Anak kasih aja lagi, enggak apa-apa. Kirim ke belakang. Allah mengatakan yatlu alaihim ayati. Bacain Quran Nabi itu kalau berdakwah. Dibacakan Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini sumber hidayah Al-Quran. Yatlu alaihim ayatina wa yuzakkikum. Allah katakan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan Nabi mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran Al-Karim. Al-hikmah disebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Nabi mengajarkan kepada kita banyak hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Maka perubahan yang terjadi ini di masyarakat kita itu karena orang pada belajar, pada ngaji. Dan antum lihat perubahan. Banyak orang tua nggak bisa ngaji, anak TK bisa ngaji. Kakeknya nggak bisa ngaji. Kakeknya ditanya, Jiddi hafal doa masuk kamar mandi? Wallah, Jiddi cuma baca bismillah. Nih anak kasih tahu, cucunya hafal. Kenapa cucunya kok hafal? Belajar cucu. Doa-doa pada belajar semuanya. Dan perubahan ini insya Allah lebih baik. Ketika orang mau belajar dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Mau cari ilmu dari mana kita? Maka tatkala orang Islam belajar Islam sama orang non-Muslim. Ente belajar Islam di mana? Di Kanada. Belajar Islam di Kanada. Dosen ente fulan, Muslim, kafir semuanya. Tapi orang kafir itu objektif. Mereka jujur. Subhanallah. Ente dibohongin sama mereka. Tatkala kita mengatakan orang-orang kafir objektif, mereka tuh jajah kita 350 tahun. Mereka jajahin negeri-negeri Islam. Kau katakan objektif. Dan Allah katakan walan tardau ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kau ikut agama mereka. Enggak, orang mereka itu baik. Kita ini toleransi dalam urusan dunia, toleransi. Nggak ada masalah kita toleransi dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, alafu. Ana punya prinsip yang disampaikan oleh Rabbi. Kalau mereka menyimpan dendam kepada kita. Iya. Ana lebih percaya dengan Allah SWT daripada ocehan-ocehan mereka. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Berapa hari lagi kita Ramadan? Antum. Masyaallah, ana kasih hadiah. Barakallahu. Udah dekat nih Ramadan jamaah. Ramadan salah satu momen kita untuk berubah jadi lebih baik. Supaya kita nggak kayak dulu lagi. Masa kita tetap dari dulu. Kita ini masih ada kesempatan di bulan Sya'ban. 14 hari lagi mungkin Ramadan. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Di sini belum anak kasih hadiah. Antum udah dapat hadiah antum belum? Apa? Bulan diangkatnya amalan. Masyaallah. Fadhal barakallahu fikum. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Siapa yang kenal sama Usamah bin Zaid bin Harithah? Ya iyalah putranya Zaid bin Harithah itu. Usamah bin Zaid bin Harithah. Ana izin minum dulu ya, Masya Allah. Masya Allah. Siapa dia itu? Nah, mantu. Gak apa-apa, anak kasih. Panglima perang umat Islam termuda. Zaid ini dulu anak angkatnya Nabi. Jadi dulu orang kalau ngangkat anak itu nasabnya dirubah. Maka Zaid ketika di kota Mekah belum hijrah nih, dikenal sama orang-orang Mekah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sampai dibatalkan pengangkatan anak, nggak ada lagi anak angkat dalam Islam. Yang ada anak asuh. Jadi anak angkat yang nasabnya dirubah nggak ada. Maka kembali Zaid disebut Zaid bin Harithah. Punya anak Zaid namanya Usama. Zaid bin Harithah putih, Usama hitam. Ini Usama hitam ini. Rasulullah SAW ada omongan gak enak orang ini. Mana mungkin nih bapaknya putih, anaknya bisa gelap kayak gitu. Suatu hari Zaid sama Usama ini tiduran. Mungkin di Masjid Nabawi lagi tiduran. Wajahnya ketutup. Yang kelihatan cuma kakinya. Kakinya Zaid yang putih dan kakinya Usama yang hitam. Ada seorang wanita lewat. Kata wanita ini, inna hadhil aqdam ba'daha min ba'd. Ini kaki ini sebagiannya dari sebagian lainnya. Ini mungkin anaknya. Rasulullah SAW seneng banget. Ini nggak ngelihat wajahnya, baru ngelihat kakinya udah tahu. Kalau ini anaknya. Usama bin Zaid itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia diangkat jadi panglima perang, umurnya belum 20 tahun. Di dalam pasukan perang itu ada Umar bin Khattab. Jadi anak buahnya Zaid. Jadi anak buahnya Usama bin Zaid. Dia melihat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku lihat kau puasa di bulan Sya'ban ini tidak seperti di bulan lainnya. Ada apa sama bulan Sya'ban ini? Ketika melihat suatu perubahan, pantas kita bertanya. Ketika melihat sesuatu yang aneh, pantas kita bertanya. Jangan menuduh. Kita lihat, kenapa kok kayak gini fulan? Ya ini kenapa kok berubah? Sehingga kita akan mendengarkan penjelasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya antum sambil maju nggak apa. Jamaah ingat kalau kita bersama-sama, nahnu ikhwan, kita saudara. Antum kalau sudah kumpul ini nggak perlu sakit hati lah. Kadangkala kakinya naik di atas kaki saudaranya. Ini dikasih tempat malah
nggak terima kasih, kakinya naik ke kaki. Itu terjadi. Mungkin sekarang antum lihat, coba lihat. Wah, hada biasa. Hada nahnu ikhwan. Kita saudara. Kita nggak perlu berdarah-darah kumpul di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian luaskan tempat duduknya, kasih tempat tuh buat saudaranya, kalian luaskan, Allah akan luaskan hidup kalian. Kita sempit 2 jam 3 jam nggak apa-apa, tapi pulang kita akan mendapatkan keluasan. Kembali penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah menceritakan hampir full beliau itu puasa di bulan Sya'ban. Sebagian di antara kita nggak kenal puasa kecuali Ramadan. Ana cukup loh saat yang wajib aja Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosanya jemaah. Yang masa lalu dan akan datang. Tapi ternyata beliau puasa. Ditanya kenapa engkau puasa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Tuh bulan banyak orang lalai sama bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab nih bulan haram. Dan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran dan diwajibkannya puasa. Akhirnya bulan Sya'ban ini diremehkan oleh kebanyakan orang. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal perbuatan hamba menuju Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini. Lalu beliau mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin nih amalku diangkat dalam kondisi puasa. Karena orang puasa itu biasanya jauh dari dosa. Banyak amalan-amalan sunnah yang dia lakukan. Ketika orang lagi makan, dia baca Quran. Amal perbuatan kita itu diangkat, ada yang harian. Tiap hari ada yang diangkat. Malaikat malam mengangkat amalan sebelum malaikat siang. Malaikat siang sebelum malaikat malam. Ada amalan diangkat tiap pekan, hari Senin sama Kamis. Ada amalan yang diangkat tiap tahun, yaitu bulan Sya'ban. Ada amalan yang diangkat seumur hidup sekali. Kapan? Kalau kita mati. Diangkat tuh amal. Catatannya diangkat. Rasulullah SAW ingin diangkat dalam kondisi puasa. Para jamaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban menjadi bulan persiapan menghadapi Ramadan. Kita dulu di bulan Sya'ban ya tidak melakukan amalan apa-apa. Emangnya apa amalan bulan Sya'ban? Kita kan bahas nih. Apa yang seharusnya kita amalkan? Yang jelas bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan kita. Itu bulan Sya'ban. Maka kita berusaha untuk banyak beramal supaya catatan kita nih banyak kebaikan di bulan Sya'ban. Para jamaah, dalam urusan dunia, kalau ada lomba lari, siapa yang menang? Biasanya yang menang itu yang latihan terus. Dia persiapan. Lomba, pertandingan bola. Antum lihat orang itu latihan terus. Kenapa? Karena ingin menang. Latihan terus belum tentu menang. Apalagi yang gak pernah latihan. Kalau dalam urusan dunia aja kita harus latihan agar kita menang. Bagaimana untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Ramadan nih, bulan dibukanya pintu-pintu surga. Bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bulan dibelenggunya setan. Dan kita gak latihan untuk masuk ke sana. Susah kita akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Maka banyak orang selesai Ramadan, 30 tahun Ramadan, 40 tahun puasa Ramadan, gak ada perubahan di dirinya. Tetap kayak yang kemarin. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan.
Bulan Ramadan ya biasa Ustaz. Malam taraweh, sebelum subuh sahur, habis subuh ya tidur sampai zuhur. Udah, kayak gitu tuh. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga itu seharusnya kita berlomba-lomba. Kalau mau berlomba-lomba cari surga. Kalau untuk urusan dunia, engkau ngumpulin dunia kemudian kau tinggalin. Coba kita lihat orang-orang yang kerja dari pagi sampai sore terus dia sekolah. Sekolah apa? Ekonomi. Kenapa? Supaya nanti anak dagangannya bisa lebih zen. Untuk akhirat nggak pernah sekolah. Dari mana ilmunya? Dari abah anak. Yang penting kata abah soli sama jujur. Bas dua. Emangnya Islam itu soli sama jujur? Islam tuh Quran tuh. Islam tuh sunnah Rasul SAW. Dan ingat, wajib menuntut ilmu agama itu jamaah. Wajib. Dan banyak di antara kita yang muslim tapi non muslim. Muslim tapi nggak tahu apa itu Islam. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah, apa yang kita perlu persiapkan di bulan Sya'ban sebelum masuk ke Ramadan? Yang pertama, antum catat nih. Yang pertama tuh bersih-bersih. Kalau mau ada tamu datang ke bed kita, ke rumah kita, nih ada tamu datang. Rumah kita lagi amburadul. Sampah di mana-mana, bantal nggak karu-karuan, kertas piring belum dicuci, berantakan semuanya. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan pasang ya hiasan di rumah kita? Nggak akan. Kita akan bersihkan dahulu rumah kita. Dan untuk menghadapi Ramadan kita perlu bersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Antum dari bulan Syawal terus berbuat dosa. Nih bulan diangkatnya amalan. Antum mau diangkat amalan semua isinya dosa? Jangan. Allah memerintahkan kepada kita untuk taubat. Berbuat dosa itu wajar. Nggak ada yang lepas dari dosa. Semuanya melakukan dosa. Yang nggak wajar itu kalau terus berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Nggak ingat-ingat dia itu. Kok kapan mau ingat? Kalau sekarang nih di bulan Sya'ban kita terus berbuat dosa, nggak bertobat, Ramadan tetap berbuat dosa. Tetap berbuat dosa. Antum lihat orang-orang yang di Sya'bannya nggak persiapan, ya kamu nanti Ramadan anak akan berhenti berbuat dosa. Ini anak akan tinggalkan. Masuk Ramadan mungkin sehari dua hari dia tinggalkan dosa. Hari ketiga lagi. Karena berat jamaah godaan syaitan dan iblis. Rasulullah SAW dalam sehari beliau bisa istighfar 100 kali atau lebih 100 kali. Bahkan dalam satu majlis, satu kali duduk, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, dia pernah mengatakan, kuntu a'udhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin. Yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Wa fi riwayatin 70 marrah. Aku menghitung Rasulullah SAW satu kali duduk mengatakan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Rabbi, ighfirli, ampuni aku dan terima tobatku, berikan tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penerima. Innaka antal ghafur. 100 marrah, 100 kali sekali duduk. Terus bagaimana coba? Kita nih berapa kali kita istighfar? Habis sholat langsung jalan. Ustaz, ana mau buka toko, Ustaz. Kan nggak apa-apa. Zikirnya dia nggak apa-apa. Tapi istighfar paling tidak ente duduk di sana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang pertama. Kita bersih-bersih diri. Ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Mulai bermuhasabah, ya Allah. 11 bulan aku lakukan dosa-dosa. Berapa banyak yang aku lakukan. Nikmat yang Allah berikan begitu besarnya. Dan ternyata kita balas nikmat Allah dengan perbuatan dosa. Ramadan udah deket nih. Bulan Sya'ban sebelum diangkat amal anak, mudah-mudahan udah dihapusin dosa.
Tapi gimana kita mau tahu itu dosa apa tidak kalau kita nggak pernah belajar? Antum lihat banyak terjadi riba di Indonesia ini dan dia nggak ngerti kalau itu riba. Kalau itu dosa dia nggak tahu. Dari mana kita tahu? Ya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara perasaan, secara akal kita, rentenir kalau meminjamkan uang, umpamanya dia pinjamkan 1 juta, nih orang yang pinjam harus bayar 1.200.000. Secara akal yang dosa yang mana? Yang minjemin duit, karena dia lintah darat, dia neken tuh orang udah butuh. Dia tertawa di atas tangisan orang lain. Nih secara akal kita. Dalam Islam yang pinjam dan yang meminjamkan sama dosa. Kenapa? Karena hal ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dua pihak ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukan Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dilaknat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang makan riba. Yang ngasih makan riba juga dilaknat. Jadi yang pinjam duit sama dilaknat. Yang nyatet sama yang dilaknat. Terus yang jadi saksi sama, dosanya sama tuh. Karena ini persekongkolan iblis. Mereka bersatu untuk membuat Allah murka. Makanya kita harus belajar. Oh ternyata nggak boleh ya Ustadz ya. Ana baru tahu Ustadz. Dari dulu ana punya abang nggak pernah ngasih tahu gitu. Ya iya mungkin abang yang nggak tahu. Makanya kita belajar terus. Kita tuh dari penjajahan Belanda merdeka masih sedikit kitab-kitab yang masuk ke Indonesia. Susah di masa Belanda. Jemaah-jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Mekah itu ditekan sama Belanda. Kenapa? Kalau pulang haji biasanya membuat perubahan di negeri kita. Belanda takut. Karena jemaah haji Indonesia ke Mekah bukan hanya tawaf, sa'i ke Arafah, enggak, mereka belajar. Kesempatan nih belajar. Banyak ulama-ulama Indonesia yang ngajar di Masjidil Haram pada waktu itu. Mereka belajar. Maka Belanda takut. Diperketat orang yang berangkat haji. Pulang haji dimonitor sama Belanda. Setelah itu alhamdulillah sekarang sarana informasi begitu mudahnya. Kitab-kitab Masya Allah kita bisa baca, kita pelajari. Baik, yang pertama bersih-bersih. Yang kedua perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kita ini jangan sok, alhamdulillah Ustaz, anak ini sudah banyak amal solehnya. Baik, alhamdulillah. Tapi coba ente perbaiki niat. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh antum ngelihat umpamanya lagi duduk sama sahib-sahib. Kita ini mau jalan nih jam 10. Gimana kalau kita sholat duhur sekarang? Sholat duhur jam 10 pagi. Diterima? Nggak diterima. Sholat asar. Ana mau sholat asar Ustaz. Ana ini tentara Ustaz. Ana biasanya habis asar itu keliling lari 10 kali lapangan. Ana kepingin sholat asar 12 rakaat. Boleh. Tentara kuat dia. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Ustaz? Ana nggak mencuri, ana nggak merampok, ana nggak berzina, ana sholat nggak boleh. Nih ibadah nih ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bikin sendiri kayak gitu, sholat asar 12 rakaat boleh. Walaupun sholat, walaupun ibadah, kalau nggak diajarin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadinya nggak benar. Gitu. Udahlah ikutin. Allah berfirman, kita ini sering dengar omongan orang, udahlah yang penting kan sholat. Yang penting kan sholat. Enggak, yang penting sholat dan diterima. Karena ada orang sholat masuk neraka. Hati-hati gitu, jangan yang penting sholat. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak memiliki 2 syarat dalam sholatnya tadi.
alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya lalai. Salat subuh pas waktu duha. Sekalian Ustaz sama salat duha. Yang penting kan salat Ustaz. Daripada nggak salat. Ente capek salat nggak diterima. Salat tuh ada waktunya. Salat asar pas azan maghrib. Allah, anak belum soli asar anak. Soli. Tiap hari kayak gitu. Kalau lupa beda. Tapi ada orang yang memang lalai sama salat. Nggak diterima salatnya, celaka. Terus alladzina hum yura'un, ini niatnya ria. Dan salat yang paling berat buat orang munafikin itu salat isya dan salat subuh di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat isya sama salat subuh. Kenapa? Karena orang-orang munafikin susah mau riya kalau malam hari. Sekarang ada lampu. Tapi masih gelap. Tapi kalau salat zuhur berangkat ke masjid, assalamualaikum. Assalamualaikum. Fulan sholli di masjid. Salat subuh tutup semua rumah, enggak ada yang ngeliat. Aduh, enggak sholli di rumah. Karena dia riya, ke masjid cuma mau riya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis salat subuh itu kadang-kala beliau bertanya, habis sholli subuh gelap, Masjid Nabawi gelap. Beliau bertanya, asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Fulan ada sholli enggak? Fulan sholli enggak? Enggak. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tahu tuh dengan pahala sholat berjamaah tuh dan pahala menjawab azan atau sedang azan, mereka akan datang itu walaupun merangkak. Maka ingat niat perbaiki. Nih bulan diangkatnya amalan. Jangan sampai amalan kita diangkat ternyata nilainya 0 karena kita riya. Oke, anak pernah sedekah, anak pernah gini, ya ente lihat, ente ikhlas apa enggak. Karena rugi kalau kita beramal ternyata tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita harus mulai mengendalikan nafsu kita. Kita tempa jiwa kita. Jiwa kita ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan tujuan puasa itu meraih takwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jamaah. Wahai orang-orang yang beriman. Kita ini coba bertanya. Berapa kali Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu? Nah, kasih hadiah. Masa cuma dia yang jawab? Jamaah. Oh ya, di situ. Antum udah dapat hadiah belum? Hah? Belum, toh ya? Berapa? 99. 89. Nah, berapa? 88. Mana yang benar nih jamaah? Ada kasih saya. Yang jawab dulu tuh, cari jamaah. Allah tuh panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tahu nggak kita berapa kali Allah panggil? Paling nggak kita baca kalau kita baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak. Kalau kau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan tuh, pasang kuping. Ada apa? Karena di situ ada kebaikan. Atau ada bahaya yang Allah ingin ingatkan kita. Di sini Allah katakan telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang diperintahkan Allah. Di bulan puasa ada orang puasa, hati-hati, kita kadang-kala puasa 30 tahun gak ada yang diterima.
Tahu dari mana Ustaz kita diterima nggak diterima? Ya kira-kira kita mengharap sama Allah. Tapi udah ada tuh tanda-tandanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan kata-kata palsu, bohong, dusta, nyakitin orang, jahilin orang, tindakan-tindakan yang merugikan orang, perbuatan dosa. Dia puasa tapi dia tidak meninggalkan tuh perbuatan-perbuatan yang haram, ucapan-ucapan yang kotor, yang keji. Kata Rasulullah, Allah nggak butuh sama puasa dia. Makan dan minum itu halal. Antum yang namanya Masya Allah es doger. Ada es doger. Doger. Waduh. Es doger, es campur. Siang-siang tuh halal jamaah. Halal itu es. Tapi karena kita puasa kita tinggalkan. Yang namanya bohong sebelum puasa udah haram. Yang haram kita lakukan ketika puasa, yang halal kita tinggalin. Maka di sini kita mulai di bulan Syaban, ucapan-ucapan kita yang kotor kita tahan. Biasanya yang suka bohong nih pedagang. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-tujjar fujjar." Pedagang itu penjahat. Illa man barra wa sadaq. Kecuali pedagang yang jujur dan baik ketika bermuamalah. Kadang-kala kita, Masya Allah, apalagi Ramadan nih, bulan yang ditunggu-tunggu. As-salafus saleh menanti Ramadan untuk ibadah. Kebanyakan di antara kita, bukan kebanyakan, ada sebagian di antara kita yang menanti bulan Ramadan. Ente kenapa kok senang kalau Ramadan? Alhamdulillah Ustaz, kalau Ramadan rezeki anak semakin banyak. Karena banyak orang belanja. Kita sering orang datang belanja nih. Cuk, nanti cari apa? Cari baju. Ini. Nanti nggak akan nemu harga yang lebih murah dari ini. Sepurwakarta. Karena ente orang pertama, ente ini pelanggan anak sudah gini, anak kasih harga khusus gini macam-macam. Beli dia. Datang orang kedua sama, ini khusus buat ente. Semuanya khusus buat ente. Udah berapa orang yang ente tipu tuh? Kadang-kadang Ramadan tetap kayak gitu tuh. Ya, omongan-omongan kotor tinggal. Kalau sekarang kita tidak tempat diri kita, susah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, silaturahim. Kenapa kita bicara silaturahim? Ini bulan diangkatnya amal. Di antara amalan yang mulia adalah silaturahim. Dan kita tahu di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban, Allah itu mengampuni dosa semua orang kecuali dua orang. Yang satu musyrik, yang satu orang yang punya dendam dan dengki sama saudara, apalagi sama kerabatnya. Kita usahakan. Nih kita umat Islam jadi kadang kala sama saudara sendiri berantem. Bukan saudara seiman saya bilang. Ini saudara kakak beradik ribut gara-gara apa? Kebanyakan yang membuat ribut itu fulus, warisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Enggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Tapi dia dulu yang mulai Ustaz. Nggak ada urusan. Inti mutuskan rahim saudara inti nggak masuk surga. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Terus kita sering dengar hadis. Man ahabba ayyun sa'alahu fi atharihi wa yubsaqalahu fi rizqi falyasil rahimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangin, rizkinya diluasin, hendaklah dia silaturahim. Ingat silaturahim ini artinya bukan berkunjung. Bukan datang ke rumahnya sahib, ente mau apa? Kita kumpul ini disebut silaturahim. Nah.
Kita disebut ya ukhuwah Islamiyah, saudara sama Islam. Silaturahim itu yang ada hubungan kerabat, anak ammi kita, ammi paman kita, keponakan kita, pokoknya yang ada hubungan darah sama kita itu silaturahim. Kalau selain itu ya disebut sial. Usahakan kita jangan perbaiki dengan harapan tadi kita ini masuk di bulan Ramadan, kita nggak ada dendam dan dengki sama saudara kita. Karena bulan Sya'ban bulan diampunnya dosa. Dan bulan diangkatnya amal perbuatan kita. Lalu yang kelima, antum jangan lama-lama sakit hati. Gak enak sakit hati. Apalagi sampai dendam, iri, dengki sama saudaranya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang afdalun nas. Siapakah orang yang paling mulia? Kata Rasul SAW, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang mahmumul qalb dan lisannya jujur, itu orang yang paling mulia. Kata para sahabat, kalau saduqul lisan kita tahu tuh artinya. Tapi apa artinya mahmumul qalb? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyun naqiyul ladzi la ithma fihi aw la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Yang disebut dengan mahmumul qalb adalah orang yang hatinya bersih, penuh dengan ketakwaan, enggak ada dosa hatinya. Enggak ada dengki, enggak ada kezaliman, enggak ada dendam. Ingat, orang yang menyimpan dendam enggak akan diampuni dosanya. Maka usaha kita tidak perlu lagi menyimpan dendam. Fulan punya salah, pecah penyakit, udah maafin. Apa sih enaknya kita nyimpan dendam? Ada orang sampai mati, sakit hatinya dibawa mati. Dan orang kalau sudah sakit hati, ngelihat sohibnya itu, jangan lihat sohibnya, lihat sandalnya. Ya lihat, Allah, na'udzubillah min dzalik. Majadi ana wa pelak. Lihat sandalnya dong. Ketika ngelihat sohibnya, motornya ganti. Yang dulunya motor tahun 85 ganti 2016. Itu sakit hati. Ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan tabrakan. Apa faedahnya itu nyimpen? Jangan, maafkan orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'addan bi'afwin illa 'izza. Orang tuh kalau memaafkan, kadang-kala orang katakan, ente maafkan fulan, hina, rendah itu. Enggak, kata Rasulullah SAW. Kalau ente maafkan fulan, Allah akan angkat derajat ente. Maafkan. Kemudian jamaah yang punya utang puasa, bayar utang. Khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini tanggung jawab ya atas istrinya. Bapak-bapak, para suami jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri. Istri nanti akan megangin kakinya bapak-bapak. Ya Allah nih, suamiku tidak pernah ngajarin aku. Apa tugasnya suami? Qawwamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kerjanya cuma minta dilayani makan ini tuh, ajarin istrinya tentang utang puasa. Yang punya utang kebanyakan adalah perempuan. Karena dia libur, datang bulan, nifas ya. Maka kita ingatkan istriku, ini udah bulan Sya'ban nih, ente punya utang berapa? Kesian perempuan itu jamaah. Dia itu harus bayar utang puasa dalam kondisi yang lainnya nggak puasa. Suaminya nggak puasa, anaknya nggak puasa, dia harus bayar utang. Maka sang suami yang bijak, dia bantuin istrinya. Gimana membantunya? Ente puasa qadha, anak puasa sunnah hari Senin. Si suami dapat pahala sunnah, si istri qadha. Kemis juga kayak gitu, dibantuin. Karena kalau nggak ada yang bantuin dia kesian, dia punya anak kecil, dia harus masak, ya miskin. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh jemaah. Aneh.
Yang ketujuh, manfaatkan waktu sekarang. Waktu kita ini 24 jam. Bulan Syaban harus beda sama bulan lainnya. Yang mungkin yang muda-muda waktunya untuk ngenet ya. Untuk wifi, untuk apa. Mulai yang bapak-bapak, yang ibu-ibu yang biasa ngobrol. Ada yang kerjanya ibu-ibu atau bapak-bapak kerjanya tuh sampai disebut abu remote. Kalau sampai rumah, mana remote? Remote yang dicari. Ibunya juga kerjanya, subhanallah. Udah bulan Sya'ban nih berhenti tuh remote-nya disembunyikan. Dulu orang dulu itu masya Allah nonton TV itu duduk jauh. Kalau tayangannya jelek berdiri dia. Aduh, itu dia. Aduh, itu dia. Akhirnya dia matikan TV-nya. Tapi sekarang sampai 24 jam dia. Sampai subuh ada tontonan sekarang. Maka waktu manfaatkan. Modal kita nih, waktu bukan fulus. Waktu. Kita kadang-kadang punya fulus 1 miliar, waktu kita habis ditinggal tuh fulus 1 miliar. Ditinggal. Ente fulusnya nggak dibawa, nggak ada, waktunya udah habis. Imut sudah. Udah datang kematian sama dia. Maka ma'asyarul ikhwah, gunakan waktu. Untuk apa? Baca Quran. Karena bulan Ramadan nanti bulannya Al-Quranul Karim. Antum jangan kira ulama-ulama terdahulu kenapa mereka di bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran. Berulang kali. Seperti Qatadah ibn Da'ama As-Sadusi. Seorang tabi'in. Dikatakan dia kalau masuk bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. 3 malam hatam Al-Quran Al-Karim. Ternyata sebelum Ramadan dia itu biasa menghatamkan dalam 7 malam dia hatam. Masuk Ramadan semakin bisa. Masuk 10 hari terakhir tiap malam hatam. Kita kalau kita tidak latih dari sekarang baca Quranul Karim, nanti masuk bulan Ramadan susah kita akan hatam. Susah. Maka usahakan sekarang nih paling tidak antum tiap hari pegang Quran. Jadi pagi mau berangkat kerja pegang Quran nanti. Apa? Ya pegang aja. Karena ada orang yang jamaah ingat, ada orang yang 11 bulan gak pernah tangannya pegang Quran. Ketika ditanya ada Quran, wallahu a'lam. Anak nggak tahu ada Quran apa nggak di rumahnya. Betul kadang-kadang seperti itu. Ya paling nggak sekarang pegang Quran. Pagi pegang Quran. Lama-lama kan dibaca nanti. Anak ngapain pegang doang? Dia akan buka. Baca tiap hari paling nggak 1 ayat. Kalau bisa 1 lembar. Sore. Buka Al-Quranul Karim. Baca Quran. Zikir. Yang nggak pernah berzikir mulai zikir. Zikir apa Ustaz? Bebas. Fadhkurullah dzikran katsiran. Wirid pagi sore. Dulu jamaah kita nih nggak tahu yang namanya zikir pagi sore. Ya kebanyakan ya. Mulai kapan sih ada zikir pagi sore jemaah? Mulai zamannya Rasulullah SAW. Tapi baru nyampe Indonesia baru mungkin 10 tahun, 20 tahun ini. Ada yang namanya zikir pagi sore. Ada bukunya zikir pagi sore. Lihat zikir pagi sore. Ini bid'ah kitab ini kata dia. Dulu nggak ada zikir pagi sore ini. Siapa yang bikin ini? Kadang-kadang dulu ilmu kita nggak nyampe ke sana. Apalagi dulu waktu masa perang sama Belanda, GS 30 PKI, macam-macam pemberontakan, nggak sempet ulama ngarang buku. Sekarang alhamdulillah banyak ustaz-ustaz ngarang buku. Antum lihat, oh kalau dari qala Allah, qala Rasul benar ya insyaallah. Maka antum baca itu zikir pagi sore. Yang nggak punya kitabnya beli. Berapa harganya buku zikir pagi sore ya? Mungkin 15.000 atau 20.000. Antum beli, antum pegang bawa. Ke tempat kerjanya dibuka, mulai baca. Ini untuk membiasakan diri supaya Ramadan kita udah siap. Kemudian
Yang ke-8. Yang ke-8 sholat sunnah. Bulan Ramadan itu bulannya sholat tarawih. Bulannya amal kebajikan, panen lah kita bulan. Nah, kita mulai sekarang ini usahakan di bulan Sya'ban, apalagi bulan diangkatnya amalan itu, sholat qobliyah. Yang nggak pernah qobliyah ba'diyah, sekarang qobliyah ba'diyah. Ya Allah, anak biasanya cuma sholat 5 waktu, Ustaz. Itu kadang-kala masih bolong-bolong, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Dulu juga orang-orang kayak gitu belum dapat hidayah. Sekarang udahlah, engkau untuk menebus yang lalu, sholat sunnahnya banyakin. Karena sholat sunnah itu akan menjadi penyempurna sholat wajib yang kurang-kurang itu. Yang pertama dihisab soli nanti. Sholat kita. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Kalau sholatnya kurang, maka Allah bertanya kepada malaikatnya, Hallahu min nafilah. Apakah orang ini punya ibadah sunnah? Punya sholat sunnah? Ada. Sempurnakan. Di timbangan itu disempurnakan dengan yang sunnah. Sholat duha, sholat witir. Paling enggak kita sholat witir. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Yang bisa sholat witir di akhir malam bagus. Yang enggak bisa sebelum tidur. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku mewasiatkanku dengan 3 hal dan aku tidak pernah tinggalkan 3 hal itu. Yang pertama, 2 rakaat duha. Nggak pernah ditinggal. Yang pertama. Yang kedua, witir sebelum tidur. Yang ketiga, puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. 3 hari. Kita bisa ambil Senin, Kemis, Senin. Atau kita mau ambil 13, 14, 15. Ibadah sunnah, puasa sunnah. Kerjakanlah yang sunnah-sunnah itu. Kenapa? Kalau kita tidak biasakan dari sekarang, nanti sholat tarawih berat. Kadang-kala kita lihat nih pas sholat tarawih, kita mesti cari masjid yang sholatnya paling cepat. Kalau lihat imamnya, siapa jadi imam tuh? Allah yahfad, lama banget dia. Subhanallah, ini imamnya baca, ini bulan Ramadan. Seharusnya hatam Quran, ente kepingin cari yang kulhu Allahu ahad. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun. Jamaah, kita ini mau cari pahala. Maka usahakan kita siapin dari sekarang. Kalau kita udah biasa sholat sunnah, kita bacaannya panjangin sedikit, insya Allah nanti Ramadan udah siap. Kemudian yang selanjutnya, mulai murojaah Al-Qur'annya. Tambahi hafalan Qur'annya. Yang belum hafal. Kita biasanya ada, ana dulu sempat hafal juz amma Ustaz, tapi udah lupa. Sekarang nih, kau murojaah. Ada orang yang umurnya 60 tahun, hafalan Qur'annya cuma kulhu yang 3. Gak pernah mau nambah. Keinginan nambah gak ada. Ustaz, orang sudah tua gak bisa. Kalau ente punya keinginan, insya Allah bisa. Kalau punya keinginan, Allah bantu. Allah telah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi ada nggak yang mau ingat? Tambahi, paling tidak kalau kita tiap tahun punya 1 surat baru. 1 surat baru. Umur kita kalau 60 tahun berarti berapa surat kita hafal? 60 surat. Setahun sekali lah. Kebangetan sebenarnya setahun 1 surat itu ya. 360 hari tambahannya cuma. Tahun ini ente tambah hafalan apa? Idza jaa nasrullah. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah daripada yang enggak. Maka usahakan untuk akhirat kita ini berlomba-lomba, jangan malas. Kita kalau urusan dagang, omsetnya berapa bulan ini? 7.200.000. Bulan depan harus nambah. Mau tidur mikir, gimana cara supaya omsetnya nambah? Nggak pernah mikir gimana supaya hafalan Quranku nambah. Nggak ada kepikiran.
Padahal nanti di surga Allah itu memiliki surga itu punya mi'atu darajat, 100 darajat. Terus gimana kita bisa naik? Dengan hafalan Quran. Akan dikatakan kepada sahibil Quran, oh hamil Quran, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kau baca dan kau naik derajatmu dengan kau membaca Quranmu. Kau tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia, derajatmu sampai akhir ayat yang kau baca. Maka kita tentukan kita mau ke derajat yang berapa, tambahin lah jemaah, tambahin. Kemudian bacaan Quran yang baru itu akan membuat kita lebih khusyuk. Umpamanya kita baru ngafal ini alam nashrah laka sadrak, kita sholli Allahu akbar, biasanya cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita punya hafalan baru, kita akan serius, kita akan konsentrasi. Alam nashrah laka sadrak, apa kita kenal. Tapi kalau qul huwallahu ahad Allahu samad, itu sandal anak di mana? Dia keluar qul huwallahu ahad kayak air. Dia tidak akan mengingat karena apa? Karena udah biasa, udah rutinitas dia. Kadang-kadang kita sholli sama imam Allahu akbar sampai at-tahiyat, sampai tasyahud itu, tadi imamnya baca apa rakaat pertama ya? Nggak tahu gitu. Karena kita udah Al-Fatihah udah biasa. Maka bacaan Qur'annya ditambah. Lalu yang keberapa? Yang ke-10. Ramadan itu bulan berdoa. Makanya kalau antum baca di surat Al-Baqarah tuh ayat tentang puasa 183, 84, 85, 86, 87. Di tengah-tengah itu ada ayat tentang doa. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa orang yang memohon kalau dia minta sama aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu dia melaksanakan perintah Allah, menjalankan amaran Allah Jalla Jalaluh agar mereka mendapatkan petunjuk. Para jamaah, banyak di antara kita yang nggak bisa berdoa. Kita cuma bisanya amin. Dan antum lihat orang kalau suruh amin itu, masya Allah, kenceng-kencengan aminnya. Kadang-kadang amin sambil ngobrol, amin. Ente dari mana ini? Amin. Nah, ada amin. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya pinter semuanya bisa berdoa. Kadang-kadang banyak jemaah haji yang berada di tempat-tempat mustajab nggak bisa doa. Orang pada nangis, pada angkat tangan, pada minta, dia udah habis doa. Ya bulan Ramadan. Bulan dikabulkannya doa. Orang yang puasa punya doa mustajab. Maka kita belajar. Hafalin doa-doa Rasul SAW. Saat susah, saat udah tua, niat. Pokok niat udah ditulis. Aku mau nambah hafalan doa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna la nahmilu hammad du'a, hammal ijabah. Wa innama nahmilu hammad du'a. Kita ini nggak terbebani dengan dikabulkannya doa atau tidak. Enggak. Kenapa? Karena Umar yakin Allah itu akan kabulkan doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta aku kabulkan. Wa innama nahmilu hammad du'a. Yang jadi beban kalau kita nggak bisa doa. Fa idza ulhimna du'a fa ma'ahul ijabah. Kalau Allah buka pintu doa, insya Allah dikabulkan tuh doa. Karena Allah janji. Antum hafal itu doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu indah zaman, pendek-pendek tapi lengkap.
Kita doanya panjang, ya Allah, aku menginginkan rumah di Pasar Rebo. Luasnya 10 kali 20. Gentengnya warnanya merah. Yang diminta rumah cuma. Kenapa kok harus panjang cuma minta rumah? Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Semuanya begitu. Doanya Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa minta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi sampai akhir. Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'i. Aku memohon agar aku rindu untuk berjumpa denganmu. Pernahkah kita berdoa untuk memandang wajah Allah, untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu? Nabi ngajarkan itu doa di at-tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pelajari, tambahin doanya. Banyak sekarang gampang fotokopi langsung jadi. Kemudian para jamaah, biasakan kita duduk di masjid lebih lama. Kenapa? Karena ada satu ibadah di bulan Ramadan namanya iktikaf. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, kita iktikaf di selain Ramadan boleh. Biasakan kita, umpamanya biasanya kita maghrib sholat pulang. Sekarang ini bulan Sya'ban, maghrib bilang sama harimnya, sama bininya, afwan, ana nggak turun sampai isya. Ngapain? Ngobrol di masjid sama sahib. Ya bukanlah, kau duduk di masjid zikir, baca Quran, apa. Ada orang nggak turun dari masjid pegang HP, buka Facebook. Sama aja di masjid, di rumah ini kerjaannya malah buka Facebook. Ini masjid untuk zikrullah. Maka paling tidak kita biasakan dari subuh nggak turun sampai matahari terbit. Lalu sholli duha di awal waktu sholat syuruk itu insya Allah dapat pahala haji dan umroh dan yang sempurna. Mulai biasa. Nggak tiap hari nggak apa-apa. Pas hari libur kita nggak kerja, kita berangkat. Terus jamaah siap-siap untuk memberikan buka orang yang puasa. Kita punya kelebihan rezeki, udah disisihkan. Dan tidak harus orang kaya bersedekah. Kadang-kala kita berpikir, Ustaz, anak ini masih fakir, Ustaz, masih miskin, nggak bisa sedekah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yang dia makan dia kasihkan ke tamu. Kalau antum sekarang masih miskin nggak sedekah, nggak mau menyisihkan uangnya untuk memberikan buka kepada orang yang puasa, kapan antum akan bersedekah? Jamaah, orang miskin itu lebih mudah bersedekah daripada orang kaya. Umpamanya nih, kotak amal udah lewat belum, Ustaz? Kotak amal udah lewat belum? Hah? Udah? Mau dilewatin lagi? Jamaah, kita tuh kalau punya uang 10.000, 5.000-an dua, kita sedekah 5.000 tuh enteng. Padahal yang kita sedekahkan 50% dari duit kita. Kita punya uang 100.000, sedekah 50.000 masih enteng. Tapi kita punya uang 1 juta, sedekah 500.000, mulai mikir. 500.000 banyak banget kata dia. Padahal sama 50%, nggak beda. Ama ketika duit dia itu 10.000, yang dia kasihkan sama 50%, nggak beda. Apalagi duitnya 1 miliar. Dia mau sedekah 500 juta. Sama nggak 50%? Sama, nggak beda. Sama 50%. Sama ketika inti sedekah 5.000, sama sekarang. Nilainya sama. Tapi kenapa? Tatkala kita sudah mulai cinta sama harta, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Udah mulai kita terlenakan dengan banyak-banyakan harta. Maka mulai jamaah kita lakukan itu. Sedekah sekarang, mau sedekah boleh, dibiasakan diri kita sedekah. Kemudian
untuk memberi buka orang yang puasa. Kemudian yang mau umroh, ingat umroh nih. Sekarang nih persiapan buat umrah Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Sekarang persiapannya bulan Sya'ban. Kemudian kurangin tidurnya. Karena ada orang puasa, karena dia nggak pernah latihan puasa, pas awal Ramadan, apa yang dia lakukan? Habis subuh tidur. Bangunin sama uminya. Fulan, ayo bangun. Umi, kita orang puasa. Emangnya cuma ente puasa? Semuanya puasa. Cuma karena dia nggak persiapan, biasa tidur habis subuh, akhirnya tidur kerjanya. Kapan bangun? Duhur. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sholli zuhur. Allahu Akbar. Pulang sholli zuhur, tidur. Kurangin tidur. Antum tahu, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, ketika bangun ditanya, berapa lama ente tidur? Kalau 1 hari atau setengah hari. Mati orang tidur itu jamaah. Kurangin tidurnya. Kemudian kurangin begadang. Rasulullah SAW melarang tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah sholat Isya. Nih kayak gini nih, nggak boleh gitu sebelum Isya. Iyalah kalau kita akan cukupkan sudah jamaah. Karena takut terlalu malam buat antum. Dan masih banyak lainnya. Antum kurangin begadang supaya bisa bangun malam. Banyak orang nanti Ramadan nggak sahur. Aduh, telat sahurnya. Kenapa? Karena nggak pernah bangun malam dia memang. Ya kita biasakan sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Tapi yang jelas jemaah, persiapan kita pelajarin lagi, belajar lagi, ngaji lagi tentang hukum-hukum Ramadan khususnya di bulan Sya'ban ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini ada pertanyaannya ngawur-ngawur. Bagaimana dengan wanita yang ingin menikah dengan pilihannya, tapi terganjal izin orang tuanya? Apakah nikah lari bisa jadi solusinya? Jemaah. Ini gara-gara pacaran nih kayak gini nih. Nah, wanita-wanita dulu itu pemalu ya Masya Allah. Dia itu gadis pingitan. Sampai orang yang mau ngeliat harus sembunyi-sembunyi ngeliat dia. Maka gimana dengan wanita yang seperti ini? Lihat kenapa orang tuanya tidak mengizinkan. Perempuan itu tidak boleh menikah tanpa ada wali. Jangan berpikir pakai wali hakim. Wali hakim itu setelah melalui proses baru dia boleh pakai wali hakim. Kemudian dia istikharah minta sama Allah, dekat sama abahnya sama uminya. Abah umi, ana minta abah istikharah, umi istikharah. Mungkin abah nggak suka tuh sama tuh rejal, sama tuh laki itu. Tapi mungkin Allah jadikan itu baik buat anak. Minta marah, jangan mau kabur. Gimana kalau sudah orang tua nggak ridho sama anak, lari itu anak. Nikah tanpa wali dan menganggap sah, nggak sah tanpa wali. Pakai wali hakim sah, kalau tanpa proses nggak sah juga. Kalau wali hakim beneran melalui proses dipanggil tuh walinya, orang tuanya tetap tidak mau menikahkan, maka dipanggil wali penggantinya. Nikah ini nggak main-main ya. Berapa banyak wanita-wanita yang nikah lari, akhirnya dia menyesal. Diceraikan oleh suaminya, kemana dia balik? Ke abah sama umminya. Alafu abah, alafu subhanallah.
Ustaz, apa nasihat untuk wanita yang sudah menikah atau belum tetapi masih suka berdandan, bermake up, parfum dan belum berkerudung secara syar'i? Belajar, suruh ngaji dia. Suruh sering datang ke kajian. Nah, Ustaz, sebagai istri yang terkadang merasa kesal dan jengkel terhadap suami, adakah cara istri menyampaikan kekesalan dan kemarahannya tanpa berdosa? Terkadang merasa kesal dan jengkel terhadap suami. Kenapa dia jengkel? Jamaah, tatkala kita menikah, awal nikah nih, kita berpikir ya, yang perempuan berpikir lakinya ini sempurna, udah Masya Allah. Dia ngelihat dari jauh sampai ya Allah, ganteng banget ya. Dapat sebulan 2 bulan, ternyata kayak gini. Tidak bayang. Sama lakinya kayak gitu juga. Dia berpikir istrinya nih Masya Allah, wanita yang paling sempurna lah yang berada di Purwakarta. Setelah zuat dapat 3 bulan, Masya Allah, nggak dalam bayangan ente kayak gini. Kalau tahu kayak gini nggak mau sama ente. Itu biasa pernikahan itu. Makanya ketika menikah, usahakan menjalin hubungan pernikahan itu karena Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kau ingin senang hidupmu, cari yang agamanya baik, selamatkan. Begitu pula yang perempuan mencari lelaki yang akhlak dan agamanya baik. Jangan lihat sama wajahnya, sama duitnya. Jangan. Dari situ, seorang wanita yang jengkel kepada suaminya, dia lihat apa penyebab kejengkelan. Apabila memang boleh suaminya nggak sholat, ya dia jengkel, boleh dia jengkel. Dia harus marah. Karena ini urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia, suami ini, ibu dengerin. Bapak, antum jadi saksi. Lelaki itu seneng nggak dikasih tahu sama bininya? Seneng antum dinasihatin. Umpamanya pulang dari tempat kerja, si bini nunggu depan pintu. Bang, sini bang, duduk sini. Inti sah, inti. Duduk sini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Masya Allah. Kita nggak mau tuh memang. Lelaki itu nggak suka digurui. Karena lelaki merasa, ana ini imam, walaupun nggak bisa ngaji. Tetap dia mau jadi imam. Betul. Maka cara ngasih tahu nih pemimpin beda caranya. Kalau mau ngomong sama suami itu jangan ngomong ana mau ngasih tahu, enggak. Bang, ana mau tanya nih bang, hukumnya gini gimana? Betul, nanti kalau mau tanya hukum sama Ani, sini. Dia tanya, bang, hukumnya orang yang telat sholat subuh itu apa? Haram, itu nggak boleh. Padahal dia yang telat sholat subuh. Tapi kalau kita ngomong bang abang itu telat sholat subuh, marah tuh lelaki. Maka bahasanya harus bahasa yang santun sama suami itu. Nah, ini berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Lebih baik membaca Quran aja apa sama artinya. Usahakan kita jamaah, kita menghatamkan Al-Quran dan kita baca artinya. Ramadan umpamanya kita hatamkan Quran secara bacaannya. Sepanjang tahun kita baca tuh artinya sedikit-sedikit. Karena eman-eman kita orang Islam, kadangkala kita sudah membaca kitab, apalagi yang sekolah ya, yang S1, S2, S3, dia mungkin udah baca kitab ribuan lembar dan dia paham. Al-Quran gak pernah hatam sama artinya. Bacalah. Sebelum kau belajar yang itu, ini nih pedoman hidup kita yang harus kita baca. Bagaimana orang yang makan harta warisan? Bagaimana orang yang makan harta warisan? Kalau warisan tetangganya nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kalau warisannya bapak dia nggak apa-apa. Cuma memang orang-orang itu kadang-kala nih warisannya, anak sekedar nasihat buat orang yang dapat warisan.
Ingat, hak bagi waris itu hak Allah. Kalau udah jatuh jadi warisan, Allah yang bagi. Gimana pembagian? Ada tuh di surat An-Nisa ayat 11, udah Allah jelasin di situ. 11 12 Allah jelasin. Antum kalau dapat warisan. Warisan itu uang yang tanpa usaha. Ketika antum dapat, usahakan daftar haji atau umroh. Karena ada orang-orang dapat uang warisan untuk bangun rumah, untuk ini itu, lupa dengan kewajiban dia. Engkau sampai mati nggak punya rumah nggak apa-apa. Tapi kalau dapat warisan, alhamdulillah kau daftar haji langsung. Dan banyak orang dapat warisan banyak, warisannya habis dan dia belum berangkat haji. Padahal ketika dia dapat warisan, wajib bagi dia haji. Dia jadi mampu karena punya uang banyak. Tapi kalau warisannya buat bayar utang ya beda lagi. Maka yang makan warisan nggak masalah. Tapi yang jelas dia tahu jangan haknya orang lain yang dia makan. Ustaz, bagaimana melunasi hutang puasa istri di bulan Ramadan tahun lalu? Karena sang istri keburu lahiran lagi dengan fidyah atau qadha. Nah, ini berkaitan dengan hukum wanita hamil dan menyusui. Ada khilaf yang panjang di antara para ulama. Ada yang berpendapat memang dia cukup bayar fidyah. Dan pendapat itu pendapat yang kuat. Pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tapi jumhurul ulama berpendapat harus qadha dia. Kalau dia mampu dia qadha. Dia tetap mengganti dengan puasa. Kalau model kayak gini mungkin dia bayar fidyah. Karena ada harim-harim yang tidak bisa mengqadha. Dia hamil, lahir, nyusuin. Sebelum selesai nyusuin, hamil lagi. Nyambung terus, ya udah dia bayar fidyah ketika itu. Fidyahnya mungkin nisfu sa'. Nisfu sa', separuh sa'. Sa' itu berapa? 2? Ya. Sa' itu ya sekarang ketentuan zakat fitrah, zakat fitri itu. Zakat fitri itu 1 sa'. 1 sa' itu ketentuannya 2,5 kilo. Ada yang mengatakan sampai 3 kilo, ya separuhnya itulah. Ada yang mengatakan 1 sa'. Ada yang mengatakan 1 mud. Tapi antum bayar separuhnya itu insya Allah sudah. Antum panggil orang kasih makan ke rumah umpamanya. Kita nggak puasa 30 hari, undang 30 orang miskin. Kita kasih makan. Nah, itu sudah bayar fidyahnya insya Allah. Itu bisa dengan cara seperti itu. Kita bisa kirim dengan beras atau kita kasih makanan sebanyak setengah sa'. Itu nggak masalah. Ana muslim, tapi 10 tahun yang lalu ana tidak pernah puasa. Ibadah, tidak pernah puasa dan ibadah lainnya. Alhamdulillah sekarang ana sudah hijrah menuju sunnah. Apakah puasa yang dulu ana tinggalkan harus diqadha? Sedangkan jumlahnya ana tidak tahu. Enggak, antum enggak perlu mengqadha. Antum banyak-banyak puasa sunnah dan banyak-banyak bertobat sama Allah. Minta ampun sama Allah SWT. Sholat yang antum tinggalkan, zakat yang tidak antum bayar, ya. Kemudian puasa itu antum bertobat kepada Allah SWT dan mohon ampun kepada Allah. Insya Allah itu cukup, ya. Dan banyak puasa sunnah tidak seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri jika diajak diskusi masalah agama suka cepat marah? Ya jangan diskusi masalah agama antum sama dia. Ada suami ini yang serius terus sama istri. Dek sini dek, ana mau debat sama ente. Ini istri ente nih. Kalau ngomong sama istri itu beda. Jangan kayak guru ngomong sama muridnya, enggak. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ngobrol sama Aisyah ya. Sambil makan ya kita duduk-duduk sama istri kita di teras depan rumah atau belakang rumah melihat bulan. Kau lihat tuh bulan tuh, insya Allah ente lebih cantik dari tuh bulan. Itu yang disenengin sama bini tuh. Kalau diskusi agama berat buat dia, tapi dengan cara kita masuk lewat memuji dia. Katakan, wahai istriku, wallah nih, demi Allah, tidak ada wanita yang lebih ana cintai daripada ente. Mungkin kalau ente belah dada ana, ada nama ente di sana. Lalu kita katakan, aku kepingin kalau kau keluar tuh, usahakanlah izin sama aku.
Aku bingung kalau kau keluar, aku sampai rumah ngeliat gak ada dirimu, mungkin aku bisa pingsan. Kayak gitu, bahasa sama istri itu bukan bahasa qala Allah, qala Rasul. Pengajian nanti ya. Tapi bahasa-bahasa yang halus. Ya sekali-kali kita katakan kalau memang dia, bang, tapi ana denger kayak gini nih. Oh, coba kita lihat bareng-bareng nih. Di mana tuh ayat Qur'annya? Coba deh, bareng-bareng lihat. Ya. Insya Allah dia akan dapat hidayah juga insya Allah. Dan antum harus berbagi kasih dengan dia. Tadi Ustaz bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa hampir full. Tapi saya pernah mendengar suatu hadis tidak boleh puasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban kecuali puasa yang sudah biasa dijalankan. Nah, sahih. Jadi orang yang tidak biasa puasa, yang 15 ke bawah nggak puasa, setelah 15 terakhir itu dia makruh buat dia puasa. Tapi kalau dia udah biasa puasa di awal, lewat 15 nggak apa-apa. Karena dia tidak mengkhususkan 15 terakhir, tidak. Jadi di awal dia udah puasa, nggak masalah buat dia. Seperti orang biasa puasa Senin Kemis, tetap dia puasa, nggak masalah. Puasa Daud nggak masalah, dia terus puasa. Sedang saya akan mau belajar berpuasa. Kalau dia belum berpuasa memang dimakruhkan. Dia puasa setelah ini. Terus sebenarnya mengatakan nggak apa-apa kalau kau memang ingin puasa, silahkan puasa. Yang penting nanti di akhir 2 hari sebelum Ramadan jangan puasa. Apalagi di hari Syak, hari yang masih ragu-ragu itu masuk Ramadan atau tidak, itu haram hukumnya kita puasa pada hari itu. Kecuali orang yang biasa puasa. Umpamanya lagi ribut nih Ramadan Senin apa Selasa, kita biasa puasa hari Senin, kita puasa Senin nggak apa-apa, karena puasa kita puasa sunnah, bukan puasa karena ragu nih. Ya kalau Ramadannya hari Senin kan anak udah puasa, tapi kalau Selasa ya anak jadikan puasa sunnah, nggak boleh kalau itu niat dia. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau nanya, ana ketiduran pas ba'da zuhur. Bangun mau jam Isya. Ya namanya ketiduran jemaah. Nggak apa-apa. Orang kalau ketiduran itu nggak dosa jemaah. Anak lewat 2 waktu sholat. Nah, itu bagaimana caranya? Apa bisa dibayar atau gimana? Nah, yang bisa dibayar sholat itu dalam 2 kondisi. Lupa dan ketiduran. Lupa, bener-bener lupa. Dia biasanya orang yang sholat ke masjid, lalu dia nggak ke masjid karena dia mungkin safar atau gimana, ada urusan dia nggak bisa ke masjid. Dia berpikir sudah sholat. Sampai dia zuhur, asar, dia sholat ke masjid. Ternyata anda belum sholat zuhur. Nggak dosa dia kalau memang dia lupa atau ketiduran. Dia bayar tuh pas bangun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyusalliha idza dzakaraha." Hendaklah dia melaksanakan sholat, mengqadha sholatnya itu ketika ingat. Cuma itu kafarahnya dia. Jadi pas dia ingat waktu Isya, ya dia sholat udah. Urut tuh sholatnya. Tetap ingat sholat itu urut. Maksudnya urut gimana? Kalau antum ketinggalan sholat asar sama maghrib sama Isya. Yuk ama maghrib nih pas di waktu Isya. Antum selesai sholat Isya baru ingat umpamanya baru bangun, maka antum mulai dari sholi asar, maghrib baru Isya. Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ustaz, ana mau tanya. Kalau BMT sudah termasuk ekonomi syariah belum? Karena anak pernah pinjam 775.000, 7.750.000, tetapi setelah 1 tahun menjadi 9.600.000. Anak nggak tahu ya sistem yang mereka, karena lihat BMT berusaha untuk menjadi syariah. Cuma kok bisa jadi seperti ini? Wallahu a'lam. Mungkin antum bisa tanyakan nih yang khusus masalah kayak gini nih Ustaz Irwandi ya. Beliau memiliki ilmu yang begitu luasnya dalam masalah ini, juga Dr. Muhammad Arifin Badri, yang antum tanyakan kepada mereka.
Assalamualaikum Ustaz. Anak Abu Nisa. Abu Nisa ini bapaknya Nisa. Anak sangat senang akhirnya Ustaz bisa datang ke Purwakarta. Anak udah 2 kali datang ke Purwakarta. Alhamdulillah Ustaz, anak pun dahulu seperti itu sebelum berhijrah. Setelah berhijrah ternyata cobaan semakin kencang. Bahkan anak mendapat pertentangan dari keluarga anak sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz agar anak istiqomah. Syukran, jazakallah khair. Para jamaah, orang yang mau ngambil madu itu dia harus siap disengat oleh lebah. Harus siap. Begitu pula tatkala kita hendak meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Neraka itu dikelilingi sama syahwat. Semua yang enak jalannya ke neraka. Antum lihat orang itu mabuk-mabukan, bayar, ke tempat-tempat maksiat, bayar ya, berangkat. Tapi ke masjid nggak bayar, gratis, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Berat mau ke masjid. Maka antum ketika berdakwah ke keluarga antum, modal pertama tuh akhlak. Tunjukkan akhlak yang mulia. Selama 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah nggak berdakwah. Tapi beliau terkenal sebagai Al-Amin. Orang Mekah semua tahu nih, Nabi Muhammad SAW orang yang jujur. Itu aja ketika berdakwah ditentang besar-besaran oleh kaumnya. Padahal akhlaknya udah kayak gitu. Gimana dengan kita yang sok kadang-kala? Baru ngaji, pulang, Pak, sini Pak. Bapak ini masih banyak bid'ah-bid'ahnya. Si bapaknya nih. Datang abah, ngomong sama abahnya, hormati abahnya. Buat abahnya seneng sama akhlak itu. Jangan sampai abahnya, nah kau ikut aliran apa? Nah? Tuh jenggot gak pernah kau pelihara, sekarang pakai jenggot. Jangan-jangan teroris kau ini. Ntar abah panggilin Densus. Kadang-kala anaknya kurang ajar sama bapaknya. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan yang santun sama orang tua. Bahasanya anak sama orang tua itu ya bahasanya anak. Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan untuk keduanya qaulan karima. Perkataan yang karim, yang mulia. Para ulama menjelaskan perkataan yang mulia ini kata-katanya mulia dan cara menyampaikannya mulia. Maka insyaallah ya kita berusaha berdoa dan antum bersabar. Bolehkah kita mengalah, menerima ketika dizalimi? Boleh. Dan boleh kita ngambil hak kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh memaafkan. Kita juga boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi kita. Boleh. Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Allah tuh enggak suka. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah enggak suka orang berdoa keburukan, mengucapkan ucapan keburukan kecuali orang yang dizalimi. Boleh itu. Tapi kalau dia maafkan, dia perbaiki, itu lebih baik. Ustaz, kayaknya cukup Ustaz. Ya, anak jamaah mungkin ini yang bisa anak sampaikan. Ini pertanyaannya masih banyak. Insya Allah nanti dijawab sama Ustaz. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Di sini ada hadiah anak mau bagi. Satu buat jamaah yang paling jauh. Mana jamaah yang paling jauh? Antum dari mana? Dari Cikampek. Kerawang. Ada yang lebih jauh dari Kerawang? Jakarta. Jombang. Jombang udah ada di sini, Mang. Enggak, yang datang buat kajian nih. Jakarta yang lebih jauh dari Jakarta. Tasik.
Mana? Baik, Tasik. Yang lebih jauh dari Tasik. Gorontalo. Gorontalo, antum udah tinggal di sini. Datang aja deh. Oh, Lumajang. Jamaah ada yang dari Lumajang, jamaah antum lihat. Kirimkan ke yang dari Lumajang. Masya Allah. Antum dari mana? Dari mana? Cibitung. Lebih jauh Lumajang tuh. Lumajang tuh Jawa Timur tuh jemaah. Anda tahu tuh dari Lumajang tuh dia. Baik, yang paling tua. Berapa umurnya Pak? 62. Ada yang di atas saya 62. Berapa? 64. Berapa? Berapa? 63. Oh, udah kalah. 67. 73 jemaah. Kirim yang 73 salah. Ya. Barakallahu fikum. Ana serahkan kepada Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.